panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur besar anugerah kasih rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih pagi ini kesehatan kekuatan Tuhan beri. Kami buka hati untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Alkitab berkata dari Yeremia pasal 1 ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Pagi ini saudara, saya akan bicara tentang bangkitnya generasi Yeremia. Sebenarnya saudara, visi ini sudah pernah disampaikan oleh gembala pembina kita di wadah kita beberapa tahun yang lalu. Seingat saya tahun 2017 atau 2018. Namun juga di tahun ini Tuhan ingatkan melalui beliau bagi kita tentang bangkitnya generasi Yeremia. Ya, saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa mesti nama Yeremia, salah satu nabi besar dalam perjanjian lama? Kenapa bukan generasi Musa, Daud, Daniel, dan juga yang lain? Kenapa Yeremia? Alkitab berkata, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Karena Yeremia ini juga pada masa mudanya dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi, membawa pesan pertobatan kepada umatnya dan membawa mereka kembali pada tujuan Allah. Saudara-saudara, dan juga pada saat itu, keadaan pada masa itu masih relevan dengan zaman sekarang. Bagi tradisi orang Yahudi atau orang Ibrani saudara, bahwa usia muda itu adalah 30 tahun ke bawah. Ingatkah kita bahwa Yesus memulai pelayanannya di umur 30 tahun. Nah, saudara-saudara, bangkitnya generasi Yeremia menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Mungkin saudara berkata, kenapa mesti generasi yang muda? Karena saudara begini, kekuatan gereja adalah terletak pada anak-anak muda. Bayangkan saudara, kalau tidak ada anak muda dalam gereja, maka lihatlah apa yang terjadi di Eropa. Maka ibadah-ibadah hanya diisi oleh apa? Kakek dan nenek, opung doli dan opung boru, opa dan oma. Kemana anak-anak muda? Asik dan sibuk dengan dunianya.
Sehingga ketika tidak ada lagi anak muda di sana, maka gereja tutup, bahkan banyak yang dijual. Kenapa? Biaya operasional tinggi dan tidak ada lagi yang mengisi. Nah, sebab itu saudara, bangkitnya generasi Yeremia ini harus kita responi dengan baik. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah pagi ini berkata, aku bukan muda lagi, umurku sudah 30 tahun ke atas. Betul, saya sendiri juga saudara bukan umur muda lagi sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Saya sudah 48. Tetapi saudara, yang perlu kita tangkap adalah gairah itu, spirit itu, bahwa kita juga harus membawa pesan pertobatan. Saudara-saudara, kekuatan generasi Yeremia itu bisa kita lihat di dalam ayat 4, 7, 9, 11, dan 13. Tuhan berkata kepadaku. Beberapa kali Yeremia menulis Tuhan berkata kepadaku. Artinya apa? Ada percakapan yang akrab dari hati ke hati. Sekali lagi saudara, ada percakapan yang akrab dari hati ke hati. Sehingga inilah kekuatan generasi Yeremia, yaitu membangun hubungan dan persekutuan yang erat, dekat, dan akrab dengan Tuhan. Sehingga itulah kekuatan bagi mereka di tengah zaman yang rusak. Saudara, apa kekuatan kita menghadapi zaman ini? Bukan kekayaan yang kita miliki, bukan jabatan yang kita sandang, bukan. Bukan karunia yang kita aktifkan, tapi apa? Persekutuan kita. Memang tak terlihat oleh mata, tapi itu nyata saudara dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kalau kita bangun kekuatan seperti ini, apapun saudara, keadaan zaman kita akan tidak terseret, kita akan tidak tergilas. Tapi kita mampu berdiri di tengah keadaan yang rusak, moral yang rusak menjadi karam dan terang. Ini menjadi kekuatan bagi Yeremia. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak remaja, mari ajak mereka berdoa bersekutu dengan Tuhan. Coba perhatikan kehidupan mereka dan juga kita setiap pribadi. Gairah ini harus ada. Tidak ada kekuatan lain saudara. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan menghadapi zaman ini selain persekutuan kita. Nah, sebab itu mari kita berdoa tidak hanya sekedar memohon sebuah kebutuhan segala keinginan kita, tapi bangun hubungan, bangun persekutuan. Nah, yang kedua saudara, mari kita lihat zaman Yeremia. Apa yang terjadi? Umat Israel tetap menjalankan ibadahnya, tetapi tidak ada pertobatan dan tanpa perubahan karakter. Tidak ada pertobatan saudara. Nah, itu sebabnya kalau kita beribadah jangan datang hanya untuk mengisi absensi, hanya untuk mengisi kegiatan, tetapi harapkan satu perubahan, harapkan satu perubahan hidup. Yesus pernah menyinggung dalam Perjanjian Baru dan mengutip tulisan dari Nabi Yesaya berkata demikian, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan minta hati kita sehingga di sana ada kekuatan untuk melahirkan satu pertobatan saudara. Tapi bangsa Israel menjalankan ibadahnya, ibadah. Nah, zaman sekarang ke gereja tapi tidak ada pertobatan. Di gereja kita lihat mereka seperti malaikat, di luar di sana saudara bisa seperti halilintar. Ini berbahaya sekali saudara, dan inilah zaman Yeremia. Ini zaman yang masih relevan dengan zaman kita sekarang. Nah, yang kedua saudara, runtuhnya pengenalan akan Allah sehingga ibadah mereka hanya rutinitas dan formalitas. Kita maksudnya berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudara, ibadah kita itu akan ditentukan oleh apa? Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu ditentukan. Nah, yang ketiga, munculnya banyak nabi-nabi palsu dengan segala ajarannya. Mereka berani mencatut nama Tuhan padahal tidak diutus Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa membedakan atau bisa memahami orang itu nabi palsu, ajarannya menyimpang dari ajaran Alkitab, kalau kita tidak mengerti ajaran yang sehat, Injil sejati atau Injil yang murni. Tak ubahnya saudara, untuk memahami, untuk bisa mudah membedakan mana uang asli, mana uang palsu, maka tiap hari kita harus pegang uang asli. Maka dengan mudah kita akan melihat ketika ada uang ini asli atau palsu. Nah, itu sebabnya kita harus bergerak dalam pengajaran supaya kita bisa mengantisipasi semuanya ini saudara. Nah, mari kita lihat apa tugas dan tantangan Yeremia pada masa itu. Dia membawa pesan Tuhan tentang apa? Pertobatan.
Sekalipun itu menyakitkan, sekalipun dia akan mengalami penolakan, sebab Tuhan sudah berkata kepadanya dalam pasal 1 ayat 8, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau." Demikianlah firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika Yeremia membawa pesan Tuhan tentang pertobatan, berani menegur dosa, dan bergairah menyuarakan kebenaran, akan mengalami penolakan. Pernahkah kita baca, saudara, bahwa pernah dia dibuang, diseret, bahkan ditampar? Itu mengerikan. Seorang nabi loh, diutus Tuhan, tapi mendapat perlakuan seperti itu. Tapi itulah tantangan. Tapi Tuhan sudah berkata kepadanya, jangan takut. Saudara, ketika kita menyuarakan kebenaran, itu akan beresiko tinggi. Banyak orang terganggu. Ya, itu pasti. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan di dalam kehidupannya. Pasti terganggu. Itu sebabnya lebih terhormat kita disukai atau dimusuhi karena berani menegur dosa dan memberitakan kebenaran, daripada disukai, dikagumi, tapi kompromi dengan dosa. Saudara, mari lihat zaman sekarang. Mari kita lihat, saudara, gaya hidup Yeremia. Yang pertama, seperti apa yang kita dengarkan oleh gembala pembina kita, saudara, di pesan Tuhan melalui beliau, dipenuhi Roh Kudus. Nah, Yeremia itu, saudara, ada seorang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan. Apa artinya dipenuhi? Dipenuhi itu artinya, saudara, ibarat kita mandi basah sepenuhnya. Kalau nggak basah sepenuhnya bukan mandi. Itu namanya cuci muka. Jadi, saudara, dipenuhi Roh Kudus itu tandanya memang ada belah berkata-kata dalam Roh, tapi tidak berhenti di situ. Dipenuhi Roh Kudus artinya kita dipimpin dalam kebenaran, taat dan tunduk pada kehendaknya. Nah, kalau Paulus menulis dalam Kisah Rasul, saudara, bahwa dia menjadi tawanan roh. Artinya apa? Seolah dia tidak punya kepentingan lagi, tidak punya kekuatan, tidak ada tersita hatinya untuk kepentingan pribadi. Sepenuhnya itu tunduk dan taat pada Allah, sehingga dia mengabdi dalam pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu dipenuhi Roh Kudus, saudara. Bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Mari kita belajar, saudara, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin pada kebenaran. Nah, yang kedua, cinta mati-matian bagi Kristus. Wah, ini tuntunan ini sangat membuat saya bergairah. Bagaimana dengan saudara? Cinta mati-matian. Mati-matian artinya, saudara, rela berkorban dan menderita berapapun harganya. Tapi mari kita mulai dari hal yang sederhana. Misalnya apa? Jangan kikir, jangan pelit. Jangan ada iri hati, benci. Kalau kita belum bisa kalahkan itu, bagaimana kita cinta mati-matian bagi Kristus? Itu mustahil, saudara. Itu mustahil. Kita masih terikat dengan yang lain-lain, punya perhitungan. Mari kita belajar cinta mati-matian bagi Kristus. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, tidak kompromi dengan dosa. Ingat, saudara, dosa itu nikmat tetapi jahat, kejam dan bengis. Upahnya maut. Kalau kita melihat Kristus mati tragis di atas kayu salib, itu memberi penekanan yang sangat penting bagi kita bahwa betapa dosa itu jahat, kejam dan bengis. Sampai Kristus pun, Yesus yang kita sebut Tuhan Juru Selamat itu mati tragis di situ. Jadi, saudara, gaya hidup generasi Yeremia dan juga kita, bukan hanya anak-anak muda, kita juga semua umat Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Mari kita bergerak memenangkan jiwa dengan membawa pesan Tuhan, yaitu apa? Pertobatan. Berita utama dalam perjanjian lama sepanjang Alkitab, perjanjian baru juga, saudara, adalah tema pokok inti utamanya itu adalah bertobat. Khotbah Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah. Khotbah Yesus juga, bertobatlah. Semua rasul-rasul, murid-murid, penekanannya adalah berita tentang pertobatan. Lukas 24 ayat 47 juga, saudara, bicara tentang apa? Pertobatan, bertobat. Jadi kata bertobat ini, saudara, bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang pelaku kriminal yang dapat kita lihat, saudara, segala perbuatan mereka, tapi bagi kita juga, saudara, yang sudah beribadah melayani. Motivasi hati kita apa? Apakah tulus atau dengan modus? Mari kita bertobat. Nah, tugas dan tanggung jawab generasi Yeremia adalah bagi kita juga semua. Kita diberi kuasa untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pahami, semuanya pengalaman kita beritakan. Menjadi teladan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita tidak menjadi teladan, perkataan kita itu hambar pudar, kepercayaan orang lain pun, saudara, bagi kita runtuh. Tapi kalau kita menjadi teladan, wow, luar biasa.
membawa berita keselamatan dan pesan pertobatan di dalam Kristus. Saudaraku, itulah misi generasi Yeremia yang mempersembahkan hidupnya dan mengabdi hanya bagi Tuhan. Saudaraku, apapun yang kita kerjakan, jangan tinggalkan. Menjadi generasi Yeremia itu tidak perlu kita tanpa karir atau meninggalkan pekerjaan, tidak. Tetapi tempat di mana kita bekerja adalah mimbar bagi kita memberitakan kebenaran dan memberi teladan. Dan di sanalah kita, saudara, membawa pesan Tuhan, bertobatlah, bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pagi ini. Nama-Mu dimuliakan, berikan kami kekuatan. Roh Kudus menolong kami di setiap aktivitas kami. Nama-Mu dimuliakan, firman-Mu diberitakan, pesan pertobatan keluar dari mulut kami. Dan juga kami memberi teladan agar banyak orang percaya, bertobat, bertekuk lutut di bawah kaki-Mu. Jiwa mereka diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.